wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatun Nabila, NPM 204230223. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013, yang kedua P5 pada kurikulum Merdeka, dan yang ketiga 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Yuk langsung saja ke videonya. Yang pertama, strategi transformasi pendidikan Indonesia. Karena ini menghubungkan pembelajaran berbasis tematik, proyek penguatan profil Pancasila, dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia untuk membentuk generasi yang berkarakter dan kompeten. Mengapa sih pembelajaran berbasis karakter itu penting? Karena pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan akademis, tetapi juga untuk membangun fondasi, moral, dan sosial yang kuat pada peserta didik. Penguatan karakter adalah kunci untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita bangsa. Ini juga mengarah ke arah yang jelas dan daya saing global. Arah yang jelas menuntut siswa menjadi individu yang bertanggung jawab dan beretika. Daya saing global mempersiapkan lulusan yang adaptif, kreatif, dan memiliki integritas tinggi. Yang kedua, pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Ini merupakan konsep dan implementasi. Pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tayangan relevan, menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan bermakna. Yang pertama, integrasi subjek, yang dimana mengaitkan mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lainnya dalam satu kesatuan tema. Yang kedua, relevansi konteks, yang memastikan materi pelajaran sesuai dengan kehidupan nyata siswa, meningkatkan keterlibatan dalam pemahaman. Yang ketiga, aktivitas yang menyenangkan, fokus pada kegiatan eksploratif dan berbasis proyek, bukan sekedar ceramah. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. PPK adalah ruh dari kurikulum 2013, di mana nilai-nilai karakter tidak hanya diajarkan tetapi juga dipraktikkan melalui kegiatan tematik sehari-hari. Yang pertama, religius, yaitu ketaatan menjalankan ajaran agama dan menghargai perbedaan. Yang kedua, nasionalisme, rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman budaya, dan rela berkorban. Yang ketiga, mandiri dan gotong royong, di mana kemandirian dalam belajar serta kerjasama tim dan kepedulian sosial. Yang keempat, integritas, keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan, kejujuran, dan kepercayaan. Yang keempat, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu P5 pada kurikulum Merdeka. P5 adalah inovasi kunci dalam kurikulum Merdeka, yang bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila melalui proyek-proyek lintas disiplin yang kontekstual. Fokus P5 yaitu pembelajaran berbasis proyek. Bisa disebut project based learning. Siswa belajar secara mendalam mengenai isu-isu nyata di sekitar mereka, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian. P5 juga memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui eksplorasi nyata, tidak terkait mata pelajaran, fleksibel dan kontekstual, serta mengutamakan dampak yang nyata. P5 juga berperan dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui proyek dimensi-dimensi kunci dari profil pelajar Pancasila dihidupkan dan dipraktikkan secara langsung. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, mandiri. Proyek P5 inilah yang dirancang untuk menyentuh dan menguatkan dimensi-dimensi karakter ini secara terencana. Selanjutnya, 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Ini merupakan fondasi masa depan. Tujuan kebiasaan ini mewakili nilai-nilai yang perlu ditanamkan sejak dini untuk membentuk pribadi yang sukses dan beretika. Yang pertama, religius. Anak Indonesia umumnya dibiasakan untuk berdoa, beribadah sesuai agama masing-masing, serta menghargai perbedaan keyakinan. Nilai ini juga menanamkan rasa syukur dan moral yang baik sejak dini. Yang kedua,
Disiplin, anak diajarkan untuk datang tepat waktu, menaati aturan sekolah dan rumah, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kebiasaan ini membentuk kedisiplinan dalam belajar dan berperilaku. Yang ketiga, tanggung jawab. Anak dibiasakan untuk menyelesaikan tugas sendiri, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian. Yang keempat, gotong royong. Budaya tolong-menolong masih kuat di Indonesia. Jadi, anak-anak sering dilibatkan dalam kegiatan kerjasama seperti membersihkan kelas, menolong teman, atau ikut kegiatan sosial. Yang kelima, sopan dan santun. Anak Indonesia dikenal dengan tutur kata dan perilaku yang sopan terhadap orang tua, guru, dan teman. Ini mencerminkan nilai luhur, budi pekerti bangsa. Yang keenam, cinta tanah air. Anak-anak dibiasakan menghormati bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengenal budaya lokal. Tujuannya agar tumbuh rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia. Dan yang ketujuh, rasa ingin tahu dan semangat. Anak didorong untuk aktif bertanya, membaca, dan mencari tahu hal baru. Kebiasaan ini menumbuhkan karakter, kreatif, dan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan zaman. Ini juga dapat mengintegrasikan 7 karakter dalam pembelajaran sehari-hari. Karakter ini dapat ditanamkan melalui rutinitas, dialog, dan desain kegiatan belajar yang disengaja. Yang pertama, model perilaku. Guru dan staf menjadi contoh nyata dalam menerapkan kebiasaan positif. Yang kedua, pembelajaran eksplisit. Mengadakan diskusi tentang kebiasaan dan memberikan pemahaman konsep. Dan yang ketiga, integrasi kurikulum, merancang tugas dan proyek yang menuntun penerapan kebiasaan, misalnya proyek P5, membentukkan sinergi dan proaktif. Dan yang keempat, penguatan positif, memberikan apresiasi dan umpan balik saat siswa menunjukkan kebiasaan tersebut. Selanjutnya, studi kasus dan contoh praktik baik dalam penerapan. Lihatlah bagaimana sekolah-sekolah berhasil mengaplikasikan kerangka kerja karakter ini dalam praktik nyata. Yang pertama, contohnya proyek bak sampah. Penerapan P5 seperti gotong royong, kreatif, dan proaktif, di mana siswa diminta mengumpulkan, mengolah, dan mengolah sistem bak. Yang kedua, forum musyawarah kelas. Ini biasanya latihan berusaha mengerti, baru dimengerti, dan berpikir menang-menang dalam menyelesaikan konflik atau mengambil keputusan. Dan yang ketiga, ekspedisi ilmiah tematik merupakan penguatan K13 di mana siswa secara mandiri merencanakan eksperimen dan mencatat hasilnya dengan integritas. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan mewujudkan generasi yang unggul. Integrasi antara K13, Kurma, dan 7 kebiasaan anak Indonesia menciptakan ekosistem pendidikan yang menyeluruh. Yang pertama, evaluasi berkelanjutan, di mana mengukur dampak karakter secara kualitatif. Yang kedua, keterlibatan semua pihak, yaitu melibatkan orang tua, masyarakat, dan mitra industri. Yang ketiga, fokus jangka panjang, di mana menciptakan budaya sekolah yang mendukung pengembangan karakter yang sejati. Perlu diingat, melahirkan generasi emas Indonesia yang tidak hanya cerdas pada akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah penjelasan singkat dari pembelajaran berbasis tematik, kurikulum merdeka, dan 7 kebiasaan anak Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.